Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memilih yang Tidak Populer. Saudara, dunia sedang dibawa kepada masa transisi, dari masa menuai ke masa menampi. Di masa penampian ini, goncangan dari berbagai aspek dan bidang kehidupan akan terjadi. Maka gereja yang benar dan dewasa harus sudah menyuarakan masa menampi ini, walau masa menuai belum selesai total. Dunia sedang memasuki masa penampian seperti yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat 10. Demikian, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di dalam konteks ayat ini, Daniel sedang berbicara mengenai akhir zaman, mengenai kesesakan yang akan dialami Israel di akhir zaman, mengenai kebangkitan manusia di akhir zaman, pembuktian orang benar dan orang yang tidak benar, pengetahuan yang akan mengalami kemajuan. Tetapi di pihak lain firman Tuhan akan diselidiki dan disingkapkan. Daniel 12 ayat 1-9. Masa penampian adalah masa penegasan. Artinya, orang percaya ditantang untuk memilih hendak mengikut siapa, Tuhan atau dunia. Tantangan itu berasal dari keadaan dunia ini yang akan digoncang Tuhan dengan berbagai goncangan. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa masa ini adalah masa sukar dan akan semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-5, Matius 24 ayat 4-13. Kondisi ini akan membawa manusia harus memilih berada di wilayah mana, di kutub kekudusan atau kutub kejahatan. Iya, karena peluang sangat terbuka untuk orang bisa menjadi jahat sejahat-jahatnya. Bukan saja mereka yang bukan beragama Kristen, tapi di lingkungan orang Kristen sendiri kita jumpai kesewenang-wenangan terhadap sesamanya. Di sini sebenarnya kita sedang dikondisikan untuk memilih apakah mau berada di kutub kejahatan atau di kutub kekudusan. Tentu kita harus memilih berada di kutub kekudusan, bukan? Tapi itu tidak mudah. Kita harus berjuang ekstra keras. Sebab dari apa yang kita lihat dan dengar, apalagi dalam dunia media sosial, ini bisa menjadi jendela bagi banyak hal. Apakah orang mau diracuni oleh dunia atau mau menguduskan diri oleh firman? Itulah sebabnya kita harus membentengi diri dengan usaha yang lebih serius. Kita harus melipat gandakan doa-doa dan pencarian kita akan kebenaran firman. Kita terus minta Tuhan menyingkapkan hal-hal baru dari Alkitab yang membuahkan ajaran yang bisa kita pakai sebagai pedang roh untuk menghadapi pengaruh dunia yang benar-benar jahat dan kuat ini. Memang sangat sedikit sekali orang-orang yang memilih kutub kekudusan, karena hal ini tidak populer. Tapi bagaimanapun, kita tetap harus memilih untuk berada di kutub kekudusan, saudara. Maka sampai dunia kiamat atau sampai kita meninggal, kita harus selalu menghayati bahwa kita itu hidup di hadirat Allah, dan tanpa dipaksa atau terpaksa
kita mesti masuk dalam gerakan 24 hours in the presence of God, 24 jam di hadapan Allah. Itu berarti sementara kita bekerja, kita melakukan segala kesibukan, kita selalu dalam kesadaran penuh bahwa kita ada di hadapan Allah, dan sekaligus di situ kita menjaga kekudusan. Saudara, memang benar karakter kita itu masih buruk, bahkan sangat buruk. Tetapi kita bisa minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mewujudkan kehidupan yang tak bercacat, tak bercela. Mari kita makin serius dalam mencari Tuhan dan kita lipat gandakan usaha kita. Harus diakui bahwa memang tidak mudah untuk berada di kutub kekudusan. Kuasa kegelapan akan terus meneror, mengintimidasi dengan merangsang manusia lama agar muncul lagi. Sementara dunia juga terus mempengaruhi kita agar suasana jiwa kita keruh, sehingga kita bisa memiliki kesenangan-kesenangan dunia lagi. Dan itu berarti kita menoleh ke belakang. Ngeri, saudara. Sebaliknya, setan akan biarkan kita tidak akan menyerang atau memusuhi kita secara tajam kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, karena memang tidak perlu. Tapi sekali lagi ya saudara, kuasa kegelapan akan memakai siapa saja untuk menghalangi kita kalau kita tetap nekat di wilayah gerakan hidup suci. Bukan saja orang-orang yang tidak beragama, melainkan bisa juga orang-orang beragama, bahkan teolog dan pendeta sekalipun bisa loh. Ini bisa dan sangat mungkin terjadi. Tetapi kita memandang Tuhan terus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mau hidup suci harus memberi diri teraniaya. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh harus mengalami penganiayaan. Yang namanya penganiayaan tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga bisa bersifat jiwa, batin. Bagaimana kuasa kegelapan meneror kita? Maka kita harus terus berlindung kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan demikian, mau tidak mau, kita harus mengambil keputusan. Kalau tidak, kita pasti terbawa oleh arus dunia yang jahat. Pasti terbawa. Kita harus mengambil keputusan untuk memilih kutub kekudusan, untuk hidup kudus apapun yang terjadi. Dan ingat saudara, keputusan ini harus dibaharui setiap hari. Sementara kita menerima firman yang disingkapkan oleh Allah yang berguna untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini. Dibutuhkan penyingkapan-penyingkapan kebenaran firman yang berdaya guna, yang berkuasa, yang mengubah hidup kita. Jadi sekarang kita tahu saudara, kita harus memilih hidup dalam kekudusan, walaupun pilihan itu tidak populer. Amin. Tuhan Yesus memberkati.